Sambutan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kepada Ibu Marta Ervina, Sarjana Sains, Magister Sains, Apoteker, kami persilakan. Katolik Widya Mandala Surabaya. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur, IAI Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Pengawas Obat Makanan Surabaya atau yang mewakili. Perwakilan undangan dekan baik dari Universitas Airlangga, Universitas Surabaya ataupun internal Unika Widya Mandala Surabaya. Yang saya hormati para pimpinan tempat TKP dari rumah sakit, dari PHC Surabaya atau yang mewakili, pimpinan atau staf dari industri PT Coronet Crown, dari apotek BK dan apoteker pendamping, dari PT Indo Abadi Sari atau yang mewakili, dari apotek Bagiana, dari Puskesmas Menur. Yang saya hormati para pengajar, pembimbing, penguji profesi apoteker dan S1 Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala. Yang saya hormati para rohaniawan yang membantu kami dalam menyelenggarakan upacara ini. Yang saya muliakan para keluarga dan apoteker baru sekalian, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat bersama menghadiri dan menyaksikan pengambilan sumpah apoteker periode 36 Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan para apoteker baru dalam menyelesaikan pendidikan profesi apoteker. Keberhasilan ini tentu saja berkat upaya dan kerjasama yang baik antara mahasiswa profesi yang saat ini diambil sumpahnya sebagai apoteker baru dengan Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat luas, para stakeholder. Pada kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan dari Anda semua. Kami tidak mungkin bisa menghasilkan apoteker yang bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian, para stakeholder kami. Segala upaya untuk peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan akan terus kami upayakan dengan memperhatikan peran serta aktif para stakeholder yang kami muliakan. Pesan saya untuk para apoteker baru, hendaknya pengambilan sumpah difahami dan dihayati dengan sebaik-baiknya, berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat bersamanya. Berbagai persoalan bangsa dan masyarakat ada di hadapan kita semua. Harapan saya, hendaknya Anda selalu meningkatkan diri dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peka terhadap kebutuhan masyarakat. Belajar sesungguhnya dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, seperti semboyan kita, Life Improving Pharmacist, dan juga moto Non Scholae Sed Decimus. Belajar bukan demi pengetahuan belaka, melainkan untuk kehidupan. Farmasis yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada akhir-akhir ini perkembangan peraturan perundangan dan ketentuan sangat pesat. Sehingga untuk seorang farmasis diharapkan Anda semua mengikuti perkembangan tersebut
sehingga Anda bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian memberikan pencerahan sekaligus juga memberikan tantangan yang lebih besar bagi seorang apoteker untuk dapat eksis dan berkarya di masyarakat. Pekerjaan kefarmasian mencakup range yang cukup luas, mulai dari pembuatan, pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian, penyaluran obat, pengelolaan, pelayanan obat, pelayanan informasi, dan pengembangan obat, bahan obat, serta obat tradisional dan kosmetika. Lihat jenis pekerjaan farmasis yang cukup luas tersebut, maka sangat penting bagi seorang apoteker untuk selalu berkembang, selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih berkualitas secara pribadi maupun secara profesional, menjadi farmasis yang unggul, being an excellent pharmacist. Berusahalah untuk terus menjadi garam dan terang dimanapun Anda berada. Fakultas Farmasi akan tetap menjadi alma mater Anda. Ikatan alma mater alumni niscaya akan semakin kuat, bahkan dengan prestasi dan karya-karya Anda, alumninya di masyarakat. Fakultas akan menjadi jembatan bagi Anda untuk mengembangkan diri melalui program continuing education. Jadi tolong Anda sampaikan updating mengenai data-data Anda ke fakultas. Banyak informasi mengenai lowongan pekerjaan. Seperti hari ini kita pertama akan menerima penghargaan dari Deksa Award. Terima kasih atas kehadiran dari pimpinan Deksa Award. Seringkali yang menjadi permasalahan adalah antara kebutuhan dan yang tersedia. Lulusan yang tersedia seringkali tidak pas. Jadi kadang-kadang sebagai apoteker baru, pesan saya, Anda buka wawasan, Anda buka kemauan untuk menerima tantangan baru. Seringkali mahasiswa apoteker baru merasa nyaman hanya berada di Surabaya. Tantangan banyak peluang sebenarnya tersedia di luar Surabaya. Itu tantangan dari saya. Terakhir dari saya, ada kata-kata bijak. Saya harap Anda juga senang untuk belajar dari kata-kata bijak. Jadi apa? Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Ya, corporate value yang sudah diajarkan di Unika Widya Mandala, peka, komit, dan antusias. Harapan saya terus Anda menjadi pegang, menjadi value untuk Anda sekalian terjun di masyarakat. Semoga Tuhan menyertai langkah Anda selalu. Terima kasih. Sambutan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau yang mewakili. Kepada Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau yang mewakili, kami persilahkan. Yang kami hormati Rektor Universitas Widya Mandala, Ibu Dekan Fakultas Farmasi, Ibu Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili Sivitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandala, dan para undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberkahi kita bersama untuk sama-sama hadir dalam acara Sumpah Apoteker periode ke-36 pada hari ini. Dan sungguh satu kebahagiaan yang sangat luar biasa pada hari ini yang disumpah apoteker merupakan jumlah yang terbanyak selama sejarah di Fakultas Farmasi Widya Mandala ini. Ya. Kalau saya baca tadi sekilas angkatan pertama itu cuma 2 orang. Gitu. Sekarang 72 orang, sungguh luar biasa. Hadirin yang kami hormati, sungguh menjadi satu kehormatan bagi kami pengurus IAI pusat maupun daerah untuk hadir di sini bersama Bapak Ibu sejawat sekalian
dan tentu saja sekaligus menyambut lahirnya sejawat apoteker baru, tentu saja dengan semangat yang baru, idealisme yang baru, dan saya sangat optimis masa depan kefarmasian ini dengan kehadiran sejawat semua akan lebih baik. Hadirin yang kami hormati, ucapan selamat dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandala yang selalu menjaga kualitas proses belajar mahasiswa sehingga dari tahun ke tahun meningkat terus mahasiswa atau apoteker yang dihasilkan. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada sejawat sekalian atas pencapaian sebagai apoteker. Menjadi apoteker berarti memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan tentu saja kemanusiaan. Oleh karena itu, bukan berarti tugas sejawat semua selesai, tapi justru pada sini adalah awal dari pengabdian sejawat semua. Saat ini adalah momentum yang sangat baik untuk membenahi dunia kefarmasian di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pertama kali secara tegas pemerintah memberikan pengakuan secara legal tentang praktek kefarmasian, yang mana dinyatakan bahwa praktek kefarmasian secara eksklusif hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan, yaitu apoteker. Tidak ada yang lain, artinya kalau di tengah masyarakat tidak ada praktek kefarmasian dilakukan bukan oleh apoteker, adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius dan tentu saja ada sanksinya. Jadi untuk sejawat apoteker, dengan adanya undang-undang itu jelas bahwa tidak ada orang lain, tidak ada lain bahwa kefarmasian adalah para apoteker yang harus melaksanakan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan PP 51 Tahun 2009 patut kita sambut secara antusias, bahkan menjadi momentum yang paling berharga untuk membuktikan bahwa peran apoteker memang sangat strategis dan tidak tergantikan. Fakta bahwa pelayanan kesehatan hampir semuanya dilakukan melalui intervensi farmakoterapi barangkali menjadi titik masuk untuk menjawab realitas ini. Pertanyaan berikutnya, apakah kita membuktikan dengan aksi nyata atau sekedar retorika? Selamat bergabung dalam keluarga besar Ikatan Apoteker Indonesia. Kami menunggu peran, partisipasi, pengabdian, dan perjuangan sejawat sekalian di bidang pekerjaan maupun juga dalam kemanusiaan. Menegakkan kebenaran dan keadilan serta untuk manusia. Barangkali ini akan menjadi amal dan pengabdian kita bagi kemanusiaan dan bagi Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap dengan sangat, tolong camkan seperti yang Ibu Dekan sampaikan tadi, diingat-ingat sumpah yang sudah sejawat ikrarkan tadi. Amalkan dengan baik dalam keadaan apapun dan dimanapun. Semoga kita diberi kekuatan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi kita apoteker Indonesia dan kemanusiaan Indonesia. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat berjuang. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu membimbing dan melindungi langkah kita dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang apoteker, sehingga hidup kita semakin bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan tentu saja lingkungan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, kami persilakan.
menyampaikan atau membacakan sambutan beliau pada acara pengambilan sumpah apoteker periode ke-36 Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2011. Yang terhormat Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang terhormat Kepala Balai Besar POM Surabaya atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur atau yang mewakili, serta Ketua Cabang Pengurus Daerah Surabaya, para undangan dan hadirin sekalian, serta tak lupa adalah para orang tua dan para apoteker baru yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah karunia-Nya lah kita bersama bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti pengambilan sumpah apoteker periode ke-36 Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Para apoteker baru yang berbahagia, kepada para apoteker baru, kami atas nama pribadi dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat atas kelulusan saudara, karena ucapan selamat ini juga kami sampaikan kepada orang tua para apoteker baru, karena atas jerih payah Bapak Ibu orang tua ya, dalam rangka membantu putra-putrinya menempuh pendidikan apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini, sehingga pada hari ini berhasil dan dinyatakan sebagai apoteker. Dan dengan gelar akademik ini, para apoteker yang berlulus ini, saudara memiliki kesempatan lebih banyak untuk dapat berkiprah, meniti karir, dan menatap masa depan yang lebih baik, serta berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, sebagai apoteker baru mempunyai peran sangat penting di dalam sektor kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan. Karena pembangunan kesehatan merupakan upaya kelanjutan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan pembangunan ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan penuh sektor kefarmasian dalam bentuk praktek kefarmasian ya, yang mana juga dituntut profesionalisme ya, sehingga adik-adik sekalian atau para apoteker baru seiring berjalannya waktu harus siap menjawab ekspektasi dari masyarakat atau pasien dengan meningkatkan kompetensi. Peran tenaga kefarmasian semakin penting, dan di sektor produksi, distribusi maupun tenaga kefarmasian memegang peran inti di dalam memastikan tersedianya secara merata produk kesediaan farmasi yang terjamin, aman, berkhasiat dan bermutu. Terutama di sektor pelayanan kesehatan, tenaga kefarmasian merupakan unsur tim dari pelayanan kesehatan terpadu bersama tenaga kesehatan atau profesi yang lain dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Para apoteker baru yang saya kasihi, kepada lulusan apoteker baru sekalian, sebetulnya sesuai peraturan perundang-undangan, setelah Anda disumpah pada hari ini, Anda langsung bisa mendapatkan surat tanda registrasi apoteker atau STRA. Yang mana setelah Anda mendapatkan STRA berarti
siap untuk melaksanakan tugas atau bisa bekerja, dengan catatan mesti sebelumnya mengurus dulu surat izin kerjanya, yang mana